Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Zahra Tunisa. Saya berasal dari PGMI 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teori peluang dan teori inspirasi dan peluang bisnis. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi saya ini, alangkah lebih baiknya pertama kita membacakan Bismillah. Baiklah, di sini saya menggunakan yaitu media berupa PowerPoint, dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama, dari mana kita bisa menemukan sebuah inspirasi. Ada dua faktor yang dapat memunculkan sebuah inspirasi. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, yang seseorang itu merupakan sebagai subjek. Contohnya yaitu seperti pengetahuan yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki, keterampilan yang dimiliki. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu hal-hal yang dihadapi oleh seseorang dan itu merupakan objek sehingga memunculkan inspirasi seseorang tersebut. Seperti masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, dan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah faktor-faktor yang bisa memunculkan sebuah inspirasi. Dan selanjutnya yang kedua, bagaimana cara kita mengidentifikasi sumber peluang. Mengidentifikasi sumber peluang bisa kita lakukan dengan cara mengevaluasi lingkungan yang ada di sekitar kita. Ada beberapa evaluasi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, melihat kekuatan yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti lokasi untuk membuka usaha tersebut. Yang kedua, kelemahan. Melihat kelemahan usaha yang sebenarnya tidak bisa kita lakukan. Dan yang ketiga yaitu peluang. Melihat peluang dari sebuah usaha yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Dan yang keempat yaitu ancaman. Melihat ancaman terhadap suatu usaha yang memiliki risiko tinggi. Dan selanjutnya yaitu dari mana seharusnya kita bisa memulai menemukan sebuah peluang bisnis. Jadi, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menemukan peluang bisnis. Yang pertama, kenali diri, bakat, dan minat. Dan yang kedua, perhatikan lingkungan sekitar kita. Dan yang ketiga, perhatikan kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, perbanyaklah membaca makalah dan buku-buku bisnis. Yaitu sehingga kita akan mendapatkan banyak ilmu dari buku-buku bisnis yang kita baca tersebut, sehingga akan lebih memahami kita mengenai sebuah bisnis. Selanjutnya yaitu analisa peluang bisnis sebelum menjadikan sebuah bisnis. Ada beberapa cara yang dapat kita analisa, ada 7. Yang pertama yaitu identifikasi peluang dan persaingan. Yang kedua, melihat pasar yang lebih jauh. Yang ketiga, modal untuk mengembangkan usaha. Dan yang keempat, kebutuhan produksi. Dan yang kelima yaitu merancang bisnis yang akan kita jalankan. Yang keenam, sumber dana. Dan yang ketujuh, menyelaraskan persepsi kita dengan di antara pemilik saham. Dan selanjutnya yaitu bagaimana cara kita mengenali karakter seorang pebisnis. Ada 5. Yang pertama, seorang pebisnis yang kreatif. Dan di sini seorang pebisnis yang kreatif, dia bisa membuka sebuah usaha seperti fashion dan kuliner, karena disinilah dibutuhkan kekreativitasan. Yang kedua, seorang pebisnis yang pendiam, maka ia bisa membuka sebuah usaha bisnis seperti ilustrator dan penulis. Dan yang ketiga, seorang pebisnis yang mudah bergaul dengan orang lain, maka ia bisa membuka sebuah usaha di bidang bisnis seperti travel dan konsultan bisnis. Dan yang keempat, seorang pebisnis yang pemikir, ia bisa membuka sebuah usaha bisnis seperti konsultan bisnis. Dan yang kelima, seorang usahawan yang romantis, ia bisa membuka peluang usaha seperti wedding planner, fotografer khusus wedding planner, atau pre-wedding. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.